Ikhlas itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ikhlas secara bahasa. Secara bahasa arti ikhlas yaitu bersih, jernih, dan murni. Dan arti ikhlas secara istilah yaitu melakukan sebuah perbuatan atau melakukan sebuah amal baik, yaitu hanya dengan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan sesuatu itu, segala sesuatu yang kita lakukan hanya demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan ikhlas secara istilah. Dan pengertian ikhlas yang ketiga yaitu secara umum. Nah, secara umum kata ikhlas ini yaitu berarti kita melakukan sebuah perbuatan, melakukan sebuah kebaikan, melakukan sebuah amal apapun itu tidak ingin adanya mengharap imbalan, tidak ingin mengharap balasan, apalagi mengharap pujian dari orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan hanyalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu dibagi menjadi 3, yaitu secara bahasa, secara istilah, dan secara umum. Lawan kata dari ikhlas adalah riya, yaitu pamer. Nah, biasanya orang-orang yang riya ini suka melakukan sesuatu hanya karena ingin dipuji atau mendapat balasan dari orang lain. Ayat yang menerangkan tentang anjuran untuk kita selalu berbuat dengan keikhlasan terdapat pada surat Al-Bayyinah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuna zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jika diartikan bahwa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, yaitu Allah memerintahkan untuk kita sebagai manusia apabila beribadah terutama kepada agama kita, yaitu harus didasari dengan rasa ikhlas. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah, melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan ataupun perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh agama kita, yaitu harus dengan rasa ikhlas. Kemudian ayat yang berbunyi hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tunaz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yaitu kita diperintahkan untuk menunaikan ibadah sholat, zakat, dan menegakkan agama kita dengan cara yang baik, yaitu dengan cara ikhlas untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang anjuran untuk selalu berbuat kebaikan dengan cara keikhlasan, dengan rasa ikhlas, yaitu terdapat pada surat Al-Bayyinah ayat 5. Jadi anak-anak, sebuah amal perbuatan, perlakuan, misal sholat, sedekah, belajar, atau apapun yang kita lakukan bisa dinilai ikhlas atau riya, ataupun bisa diterima atau tidak oleh Allah, itu tergantung kepada niat kita. Jadi semua amal perbuatan itu tergantung kepada niat kita. Kita niatnya beribadah kepada Allah itu untuk apa? Kita niatnya untuk bersedekah itu apa? Kemudian kita niatnya belajar dengan giat itu untuk apa, dan lain sebagainya. Jadi semua itu ditentukan oleh niat yang ada di dalam hati kita. Nah, penjelasan ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Jadi segala perbuatan, segala sesuatu yang kita lakukan itu tergantung dengan niat kita. Kemudian selanjutnya ada beberapa ciri-ciri orang yang apabila ikhlas dalam melakukan
perbuatan, yaitu antara lain pertama yaitu niat beribadah atau niat melakukan sesuatu itu hanya karena Allah. Jadi hanya satu, ridhonya Allah yang dicari. Kemudian yang kedua yaitu beramal dengan sebaik-baiknya, yaitu melakukan segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Jadi misalkan kita ini sholat sungguh-sungguh hanya ingin mendapat ridho dari Allah, mendapat pahala. Yang ketiga yaitu tidak memamerkan segala kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan yang keempat yaitu tidak mengungkit-ungkit semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jadi yang pertama itu niatnya karena Allah, sudah betul. Terus yang kedua melakukan perbuatan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga yaitu tidak memamerkan apa yang sudah dilakukan. Nah yang keempat, tidak mengungkit-ungkit apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita sudah bersedekah tidak boleh diungkit-ungkit. Kalau kita sudah memberikan sesuatu kepada teman, kepada adik, kakak, dan lain-lain, itu tidak boleh diungkit-ungkit ya. Kemudian yang kelima yaitu melakukan segala perbuatan, segala tugas-tugasnya, terutama beribadah kepada Allah itu dengan cara senang dan tidak banyak mengeluh. Jadi kita waktunya sholat tidak perlu mengeluh, waktunya belajar tidak perlu mengeluh, lalu kemudian waktunya membantu orang tua juga tidak mengeluh. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu kita lakukan dengan rasa senang hati dan diniatkan ikhlas karena ingin mendapat ridhonya Allah. Oke, selanjutnya anak-anak, selain ada ciri-ciri orang yang ikhlas, yaitu ada beberapa manfaat dari kita berperilaku secara ikhlas. Manfaat yang pertama adalah segala amal perbuatan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbuat ikhlas, ya, berbuat dengan ikhlas, pasti amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu kehidupan sehari-hari itu hatinya merasa tenang, merasa bahagia, tidak pernah sedih, tidak pernah kecewa, tidak suka marah. Jadi kita melakukan kegiatan sehari-hari itu dengan rasa ikhlas. Nah, karena ikhlas akhirnya kita tidak pernah marah, tidak pernah kecewa, tidak pernah merasa sedih. Nah, karena kita membantu teman dengan cara ikhlas, pasti kita akan bahagia, tidak pernah merasa kecewa. Dan yang ketiga yaitu digampangkan segala urusannya. Jadi segala urusan kita, segala aktivitas kita dalam sehari-hari itu digampangkan oleh Allah, karena kita selalu ikhlas di dalam hati untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita. Jadi saat kita kesusahan, saat kita kesulitan, itu Allah pasti akan memberikan pertolongan. Dan yang paling penting, Allah itu akan selalu memberikan kelancaran rezeki, keberkahan rezeki, memberikan kesehatan yang cukup. Jadi mulai sekarang apabila kita melakukan segala sesuatu harus diniati dengan rasa ikhlas. Nah, oke anak-anak, itu tadi penjelasan terkait dengan materi yang terakhir di bab 6 ini, yaitu perilaku terpuji tentang ikhlas. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan dari awal hingga akhir tadi mudah dipahami dan bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Dan apabila anak-anak masih kurang memahami, bisa langsung saja ditanyakan kepada Ibu Rizky. Sebelum mengerjakan tugas, alangkah baiknya videonya ditonton dari awal sampai habis. Oke, mungkin cukup sekian.
materi kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Dan selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa untuk terus semangat. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.